Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya ada tugas dari guru penggerak membuat sebuah program. Di situ melibatkan murid. Jadi semua ide itu dari murid, yang melaksanakan murid, yang mengevaluasi nanti juga murid. Kalau sebelumnya kan program itu sekolah yang menentukan, anak-anak yang menjalankan. Nah, sekarang dibalik. Jadi supaya anak-anak ini bisa berpartisipasi secara aktif dalam program sekolah. Jadi anak-anak ini dilibatkan dalam penyusunan program. Nah, ini rencana saya mau mengangkat judul tentang literasi digital. Karena di sini kan asetnya anak-anak hampir semuanya memiliki HP, kemudian ada laptop, ada komputer, ada wifi di kelas. Nah, ini kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, karena ini adalah aset sekolah yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Jadi saya di sini bagaimana kalau saya ini punya program seperti ini, bagaimana menurut Bapak Ibu? Untuk dikembangkan. Setuju. Iya. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira hal-hal apa Pak yang bisa mewujudkan supaya literasi ini berhasil di sekolah kita? Ya biasanya bisa Bu, literasi itu bisa pengiriman lewat email kan kayak gitu. Jadi anak-anak kan tidak hanya tugas atau buku atau LKS yang dikumpulkan, tapi bisa langsung mungkin lewat email ataupun lewat WhatsApp, grup kelas dan lain-lain kan bisa. Bagaimana Bapak Ibu supaya kita itu bisa mendorong anak-anak supaya anak-anak itu paham bagaimana sih penggunaan HP ini dengan baik. Bu, nah plusnya itu kan rata-rata teori, hampir tidak ada praktek kan. Jadi anak-anak itu penggunaan HP itu sangat perlu, entah itu browsing untuk melihat undang-undang ataupun untuk melihat isu-isu terkini atau kabar-kabar yang saat ini itu HP itu sangat perlu. Jadi anak-anak itu kalau belajar menggunakan HP itu untuk waktu melihat TikTok atau melihat Instagram itu saya perbolehkan, karena memang sekarang itu berita online itu lebih digemari anak-anak daripada anak-anak itu membaca. Sholat jenazah itu anak-anak saya suruh untuk merekam dari HP-nya. Satu kelompok itu 5 anak, saya suruh untuk merekam lewat HP ya. Nanti hasil dari video itu nanti ada penilaian dari saya. Iya. Ataupun uploadan tugas, bisa anak-anak itu membuat YouTube channel, itu tugasnya itu dimasukkan ke situ. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita itu bisa membiasakan anak-anak supaya terbiasa dalam kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan HP atau laptop yang ada di kelas. Ya itu tadi Bu, kalau tugas ataupun ulangan harian mungkin tidak harus tulis, bisa menggunakan quizzes, terus lagi bisa menggunakan LKP itu secara online, itu mungkin bisa menggunakan Google Classroom. Berarti kita membiasakan sudah mulai beralih ke IT Pak Nggih. Jadi sudah ulangannya tidak di papan tulis. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ahmad hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad, saya ini dari saya mengenai Pak Ahmad terkait dengan program bergerak Pak. Jadi di mudik terakhir ini kami ditugaskan untuk membuat program sekolah yang melibatkan murid. Kalau dulu program sekolah itu yang melibatkan sekolah, siswa hanya melaksanakan. Sekarang kembali di program itu kalau bisa berasal dari murid yang menyumbangkan suara murid, yang melaksanakan juga murid, nanti yang mengevaluasi juga murid. Kemudian di sini Pak, karena saya melihat aset sekolah yang pertama antara memang di sini anak-anak jurusannya ada yang multimedia, kemudian ada yang TKJ, mereka kan sudah pandai ber-IT Pak. Kemudian anak-anak juga hampir semuanya memiliki HP, kemudian di sekolah juga tersedia wifi, kemudian juga tersedia komputer, sehingga saya membuat program tentang literasi digital. Jadi melihat aset-aset yang ada di sekolah itu kalau kita tidak memanfaatkan cara maksimal. Kalau menurut Pak Ahmad bagaimana program ini Pak? Sangat setuju karena mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang
semakin lama semakin baik. Kalau tidak dimanfaatkan ya kita enak. Jadi kita harus bisa menyimbangkan zaman dengan zaman. Dan semakin lama semakin canggih, teknologi juga semakin canggih harus kita. Bagaimana Pak kira-kira untuk meningkatkan pemahaman para murid Pak dalam menggunakan perangkat digital jaringan ini dan pembelajaran? Untuk kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa perangkat digital kita sangat penting karena kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi semakin lama zaman itu semakin maju dan teknologi semakin canggih. Nah itu yang kita berikan kepada mereka bahwa kita harus menyesuaikan. Kalau kita tidak mau ketinggalan, kita harus bisa menyesuaikan dengan sama. Seperti itu. Berarti sesuai dengan Pak filosofi Sesuai dengan berarti kita mengajar itu sesuai dengan perkembangan zaman, menyesuaikan kalau kita saat ini berada pada teknologi digital, kita menggunakan teknologi itu dalam belajar. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana meningkatkan kesadaran murid Pak dalam menggunakan media digital ini supaya dapat bertanggung jawab dan kreatif Pak? Untuk meningkatkan kesadaran murid itu kita bisa memakai browsing untuk mencari materi. Jadi untuk mencari materi kita tidak hanya lagi terpaku pada buku atau pada LKS, tapi juga bisa diinisiatif dengan cara browsing di internet. Jadi dari situ nanti anak-anak itu mungkin bisa terbiasa untuk mencari ilmu atau mencari materi di internet, kita hanya di buku atau LKS dan ada juga. Jadi menggunakan untuk mencari sumber-sumber belajar Pak. Jadi sumber belajar selain itu. Kemudian bagaimana supaya literasi digital ini mampu mendorong kemampuan murid berkenalan secara kritis Pak? Nah itu jadi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan murid bagaimana mereka itu bisa berpikir reflektif, kemudian berinovatif dan berpikir jernih dan juga rasional. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan mereka bahwa berpikir rasional itu harus seperti melalui literasi ini anak bisa berpikir jernih. Itu bisa dilihat dari mana Pak? Dari memilah dan memilihnya jadi mungkin untuk anak-anak yang terbiasa dari kita berharap mereka mampu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka bisa. Jadi dengan literasi ini mendorong anak berpikir secara positif Pak. Refleksi terhadap apa yang dibaca dan apa yang disampaikan. Bagaimana untuk selanjutnya cara kita membiasakan anak-anak untuk berliterasi digital dalam pembelajaran? Ya, tapi karena tadi sudah saya jelaskan teknologi semakin canggih, jadi untuk interaksi atau komunikasi tidak perlu bersama lagi jauh-jauh itu sudah bisa. Mungkin anak-anak itu mereka juga sudah maka saya yakin mereka 100% semua. Nah itu dari dia pasti punya itu yang namanya aplikasi favorit. Nah mungkin dari aplikasi favorit mereka kita bisa masuk ke dalam aplikasi mereka biar anak-anak itu bukan hanya membuka aplikasi favorit saja, tapi juga mendapatkan ilmu dari apa yang ditawarkan kepada mereka. Berarti dari aplikasinya mereka itu membiasakan mereka untuk mencari sumber-sumber informasi pembelajaran Pak. Iya, berarti kita dari situ sudah membiasakan anak-anak untuk belajar tidak hanya di kelas. Belajar itu bisa melalui internet, terus atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain Pak. Untuk kegiatan lain, iya, di kelas seperti apa Pak? Di kelas itu dalam pembelajaran juga misalnya itu presentasi. Jadi di presentasi itu nanti anak-anak akan video kemudian menggunakan LCD, kemudian menggunakan komputer. Nah itu kan juga termasuk digital. Jadi anak-anak mampu dan terbiasa dengan semua itu.
pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Sri sengaja mengumpulkan kalian perwakilan kelas anak-anak memang untuk saya ajak untuk berunding anak-anak. Bu Sri ini punya program ya, suatu program ini tidak bisa terwujud tanpa kerjasama kita semua. Ya, terutama nanti bagaimana suara kalian dalam program ini. Ya. Nanti program Bu Sri ini adalah tentang literasi digital ya. Saya melihat aset-aset kalian, sampean sudah punya HP ya, hampir semuanya memiliki HP ya. Kemudian sama juga fasih sekali dalam menggunakan HP ya, HPD, terutama menggunakan laptop kan juga ya. Jadi hampir semuanya punya HP, punya laptop. Kemudian di sekolah, di kelas-kelas juga ada WiFi ya. Jadi itu yang saya gunakan untuk program saya ini, yaitu tadi tentang literasi digital. Menurut kalian anak-anak, bagaimana programnya Bu Sri ini? Misalnya bagaimana atau ya, bagusnya bagaimana dari segi apa? Ya, jadi kalian bisa memudahkan kalian untuk pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kita patut bersyukur ya, karena atas rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bu Sri akan membahas tentang program Bu Sri dalam guru penggerak, yaitu untuk sekolah kita ya, tentang literasi digital ya. Mungkin sudah tidak asing bagi sampean ya. Yang pertama yang harus kita diskusikan adalah bagaimana menggunakan perangkat digital dan jaringan dalam pembelajaran. Ada yang bisa menjawab? Perangkat digital dan jaringan dapat digunakan secara tepat dan bijak dalam pembelajaran. Perangkat digital dan jaringan dalam pembelajaran sangat sesuai dengan perkembangan zaman teknologi. Perangkat digital dan jaringan dalam selain pembelajaran sangat tepat melalui literasi digital. Bagaimana meningkatkan kesadaran murid dalam menggunakan media digital yang kreatif dan bertanggung jawab ya? Bagaimana ya supaya sampai menggunakan ini secara kreatif dan tanggung jawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas. Browsing materi selain internet, ruang guru melalui medsos yang berbeda-beda. Bisa web, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Ketika mengambil materi mengutip ditulis daftar pustakanya biar tidak terkena paksaan. Ya, berarti sampai bisa menggunakan apa saja tadi anak-anak? Bisa menggunakan YouTube, kemudian Facebook, terus apa lagi? TikTok, Twitter, Instagram, itu yang sudah sampai kenal ya. Itu nanti dimanfaatkan untuk pembelajaran. Bagus anak-anak jawabannya. Akhirnya bagaimana literasi digital ini dapat mendorong kemampuan bernalar kritis ya. Yang bisa menjawab? Ya, Mas, bisa menyebarkan suaranya? Ya. Kemampuan literasi digital murid berpikir reflektif, independen, seni dan nasional. Kemampuan literasi digital dapat mendorong murid untuk menemukan mandiri cara menyelesaikan masalah. Kemampuan literasi mendorong murid untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan literasi membentuk karakter yang kritis. Ya, sesuai dengan tujuannya tadi ya. Yang lain setuju anak-anak. Jadi dengan literasi digital ini sampai dapat berpikir kritis ya. Kemudian sampai bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Tepuk tangan anak-anak. Bagaimana ya supaya kita itu biasa dalam penerapan literasi digital ini dalam pembelajaran kita? Dan bisa menjawab supaya kita terbiasa.
Dan tentunya kegiatan ini sesuai dengan tujuan program literasi digital yang sudah kita diskusikan tadi ya, anak-anak. Browsing apa anak-anak? Browsing pelajaran. Browsing materi pelajaran ya. Ya. Setelah browsing kemudian sampai apa? Ditulis. Ya betul, ditulis ya, dirangkum ya. Kemudian apa lagi kegiatan yang menarik? Upload medsos. Ya. Upload tugas. Ya, jadi tugas kalian itu bisa kalian kirim ke siapa? Ke guru yang suci. Ya, melalui apa? Google Classroom. Bisa melalui Google Classroom. Terus apa lagi? Apa? WA. Bisa. Kemudian IG yang punya IG. Kemudian Facebook, Twitter, apa lagi? Email mungkin? Ya, ada lagi yang menarik anak-anak selain mengirim tugas melalui aplikasi itu. Ulangan lewat itu ujian lewat kuis. Ya, ujian lewat Kuis. kuisis ya. Sudah pernah ini? Sudah ada yang Sudah. Guru siapa yang sudah Bu Anit, Pak Budi. Selamat. Sudah menggunakan teknologi ya, menggunakan kuisis dalam ulangan harian ya. Selain ini apa lagi? Meeting. Ya, Lakukan bisa. meeting. Bisa. Melakukan meeting di Google Meet. Zoom. Kemudian sampai bisa presentasi anak-anak lewat apa biasanya kalau presentasi? Lewat PowerPoint. Proyektor. LCD. Kegiatan apa yang menarik yang berhubungan dengan gadget ya HP atau laptop atau komputer yang bisa mendukung pembelajaran kalian? Kira-kira hal-hal apa yang menarik? Kita bisa bekerja kelompok tanpa harus ke rumah teman, dan kita bisa kerja kelompok menggunakan Zoom di rumah. Bisa menggunakan aplikasi Zoom ya. Selain Zoom, satunya lagi apa itu? Menggunakan aplikasi WhatsApp. Iya, WhatsApp bisa. Enggak, maksud saya selain Zoom tadi kita kan bisa, Google Meet ya, Google Meet bisa. Kemudian apa lagi? Mengumpulkan tugas dalam bentuk apa? Melalui WhatsApp. Ya, tanpa harus bertemu gurunya ya. Berarti sebelum itu sampai harus mengerjakan dalam apa dulu? Dalam bentuk apa? PPT bisa, terus atau PDF bisa, terus apa lagi? Word bisa ya. Setelah itu dikirim ke WA atau mungkin selain WA bisa dikirim kemana lagi? Classroom. Terus apa lagi? Apa? Foto. Berarti guru-guru ada yang punya? Oh, hanya guru tertentu saja. Ya. Atau mungkin bisa lewat email bisa ya? Bisa. Ya. Pernah seperti itu mengerjakan tugas-tugas dikirim melalui email Bapak Ibu guru? Pernah. Atau mungkin ini tugas-tugasnya bisa dikirim ke mana lagi selain ke Sidoan? Pernah sempat kirim ke web sekolah atau ke YouTube biar teman-teman sampai. Oh iya, dalam acara apa itu? Membuat video legenda. Buat video legenda. Terutama harus diupload ke mana? YouTube ya. Untuk apa itu anak-anak? Supaya apa? Supaya apa? Oh iya, biar orang-orang itu bisa menanggapi ya dan tahu kelebihan kita. Kalau kita ini sebenarnya seperti ini loh, saya bisa ini, kan gitu ya? Iya. Kemudian anak-anak ketika kita dalam pembelajaran di kelas ya, menurut kalian penggunaannya seperti apa ketika di kelas ya? Demo untuk apa ketika di kelas? Kalau browsing ya, browsing apa? Browsing materi atau browsing jawaban? Bisa jawaban juga, bisa materi ya bisa jawaban ya. Jadi setelah browsing terus diapakan? Ditulis, catat, dirangkum, dikerjakan begitu ya. Jadi itu salah satunya. Tidak mengurangi interaksi anak-anak karena dengan gadget ini kan kadang-kadang kita itu jauh ya. Bagaimana supaya interaksi kalian ini tetap punya banyak teman, tidak mengurangi efek negatif dari penggunaan HP. Kira-kira bagaimana? Menggunakan Instagram ya. Dalam pembelajaran atau dalam curhat
curhat atau bagaimana? Curhat bisa, tentang pelajaran bisa ya. Jadi itu ya. Jadi selain IG bisa ke apa lagi? WhatsApp, terus Telegram bisa ya, atau mungkin Facebook ya. Iya. Jadi itu adalah penggunaan teknologi komunikasi yang menggunakan perangkat digital. Siapa Bapak Ibu guru yang di kelas yang sudah menerapkan literasi digital dalam pembelajarannya? Afan ya. Ada lagi? Mem? Indah, terus Pak Mama, terus apa? Bu Leli, Pak Wanda. Kami bisa bertanya bagaimana ya supaya kita itu bisa belajar bagaimana literasi digital ini bisa berhasil. Terutama kita harus bertanya kepada orang-orang yang sudah menerapkan pembelajaran ini di kelas. Kira-kira siapa anak-anak yang sudah menerapkan digital ini dalam pembelajaran di kelas? Pak Heru. Pak Heru, terus ada lagi Pak Sofi, ada lagi ada Pak Selamat, Pak Himawan, terutama guru-guru IT ya yang sudah memanfaatkan teknologi berbasis IT dalam pembelajaran. Dan nanti kita sepakati anak-anak, karena hari ini nanti atau besok mungkin kita akan wawancara ya, menanyai orang tersebut bagaimana strateginya, bagaimana aktivitasnya, kira-kira apa keputusan kalian, menunjuk siapa guru siapa yang akan kita wawancarai. Yang lain setuju Pak Heru? Kenapa kok sampai memilih Pak Heru anak? Berpengalaman ya, mengajarnya bagus begitu ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Anak-anak kita ketemu lagi besok ya. Jadi nanti wawancara kepada Pak Heru bagaimana strategi aktivitas keterampilan yang sudah dilakukan ketika dalam pembelajaran di kelas menggunakan literasi digital ya, yang akan mampu mendorong kalian untuk berpikir secara kritis ya. Baik, pertemuan kali ini sudah saya akhiri dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Heru sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu, saya sendiri. Alhamdulillah saya juga baik Pak Heru. Pak Heru, kedatangan kami dengan Mas Dias ini selaku perwakilan dari anak-anak akan bertanya ke Pak Heru, ya Pak. Saya tadi sudah berunding dengan anak-anak terkait dengan program sekolah yang sudah saya rencanakan dari tugas kami selaku guru penggerak. Yang ada kaitannya dengan teknologi Pak. Sekarang zamannya kan sudah zaman teknologi yang begitu pesat Pak. Ya. Kemudian saya juga melihat aset di sekolah ini Pak, setiap anak-anak memiliki HP, kemudian di setiap kelas juga tersedia WiFi, kemudian komputer juga lengkap. Jadi kalau tidak kita manfaatkan eman-eman nih Pak. Jadi bagaimana saya memanfaatkan aset ini untuk program sekolah. Jadi program saya ini yaitu tentang literasi digital. Bagaimana menurut Pak Heru tentang program saya ini Pak? Iya Bu, kalau untuk program literasi digital menurut saya itu sangat bagus Bu. Karena untuk era saat ini kan untuk teknologi kan semakin maju ya. Kemudian kita juga sering menggunakan gadget, terus menggunakan internet. Nah itu menurut saya perlu perlu dikembangkan supaya aset-aset tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa itu dengan baik. Iya, bagus Pak Heru. Berarti Pak Heru menyetujui nggih? Iya. Karena memang sekarang dunianya dunia informasi Pak, ya, semakin deras, kemudian kemampuan untuk menyerap informasi itu luar biasa. Gurunya kadang kalah dengan muridnya. Ya. Baik Pak Heru, untuk selanjutnya bagaimana Mas Dias mau bertanya kepada Pak Heru? Ya Bu, saya ada pertanyaan. Ya. Bagaimana strategi Pak yang tersebut untuk mendorong kemampuan bernalar kritis dalam literasi digital? Iya, strategi untuk mendorong kemampuan bernalar kritis dalam literasi digital. Iya. Ya, kalau menurut saya strateginya itu yang pertama itu dengan cara membiasakan anak-anak ya. Mungkin anak-anak itu sudah biasa menggunakan HP atau menggunakan smartphone, menggunakan internet.
Nah itu yang harus kita biasakan mungkin pola pikirnya. Ya mungkin bisa dari bagaimana mencari informasi yang benar, atau mungkin cara berkomunikasi di sosial media yang baik dan benar itu bagaimana. Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu kita biasakan dulu ke anak-anak. Pertama pola pikirnya ya. Ya benar. Ada lagi Pak mungkin strateginya? Jadi tambahkan Pak. Ya mungkin ini juga ya, bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan sarana-sarana seperti komputer atau smartphone itu dalam mencari informasi, tentunya untuk mendukung proses belajarnya. Misal ketika dia mengerjakan tugas atau mendapatkan tugas, nah dia kan bisa menggunakan alat-alat tadi, sarana tadi seperti komputer atau smartphone untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Bagaimana Mas Dias? Sudah jelas dengan penjelasan Pak Heru? Jelas banget karena sangat relate ya kalau bahasa anak sekarang dengan kebutuhan anak sekarang yang banyak bergantungan kepada sosmed ataupun gadget sekali itu. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi Mas Dias? Monggo. Tidak ada. Kalau tanya saya ada lagi, bagaimana aktivitas yang Bapak Heru lakukan untuk mendorong kemampuan benalar kritis dalam literasi digital tersebut? Ya, aktivitas ya. Ya, aktivitas. Kalau untuk aktivitasnya yang bisa dilakukan itu mungkin ini, jadi anak-anak itu bisa kita biasakan untuk mencari informasi yang baik dan benar ya tentunya. Informasi yang baik dan benar dari internet, dari sumber yang terpercaya tentunya. Kemudian anak-anak juga bisa dilatih tadi ketika mengerjakan tugas itu bisa menggunakan komputer atau smartphone. Nah mungkin yang saat ini sangat relate itu mungkin ketika mengerjakan tugas waktu mendesain, kan ada ini ya mata pelajaran desain ya. Ada Pak. Nah kalau mendesain kan sekarang bisa lewat smartphone, Canva seperti itu. Nah kemudian juga untuk pengumpulan tugas sekarang kan sangat ini ya, sangat simpel. Mungkin kalau dulu itu harus mengerjakan tugas ya lewat kertas terus dikumpulkan, ya sekarang kan bisa tinggal ngetik lewat HP atau lewat komputer, kemudian tinggal dikumpulkan lewat Google Drive atau mungkin lewat aplikasi WhatsApp juga bisa ya, Google Classroom. Nah, itu juga sangat membantu. Jadi lebih simpel daripada para murid itu harus bertemu secara langsung. Iya benar. Dan lebih cepat ya ini. Benar. Oke, saya ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Bagaimana situasi yang Bapak lakukan untuk mendorong kemampuan bernalar kritis pada literasi digital? Oke. Ini ya situasinya ya. Kalau menurut saya ya tadi mungkin perlu memberikan tugas-tugas ya kepada anak-anak ya, memberikan tugas kepada anak-anak yang nantinya itu akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah tentunya untuk mendukung literasi digital tadi. Ya contohnya simpelnya seperti tadi, mungkin kita berikan tugas-tugas yang nantinya itu dapat kita terapkan lewat Canva, ya lewat smartphone atau komputer. Nah atau mungkin tugasnya kalau bikin makalah atau proposal itu diketik di Word. Nah nanti untuk pengumpulannya bisa lewat grup Telegram atau WA, Google Classroom, Drive. Nah itu. Jadi situasinya itu cenderung lebih membiasakan anak-anak tersebut untuk terbiasa menggunakan alat-alat gadget tersebut dalam mengerjakan tugas ya Pak? Ya benar. Kita biasakan dengan literasi digital. Ya Pak. Ini saya ada pertanyaan terakhir Pak. Ya. Yaitu keterampilan apa saja yang sudah dan harus Bapak kuasai untuk mendorong kemampuan benalar kritis dalam literasi digital? Oke. Keterampilannya Pak. Ya keterampilannya. Kalau keterampilannya yang pertama tentunya harus ini ya,
murid-murid itu harus dapat berkomunikasi yang baik dan berkomunikasi dengan etika yang baik ya, di sosial media, karena sekarang kan banyak sekali ya yang komunikasinya itu kurang baik ya di sosial media. Nah, terus yang kedua, anak-anak juga perlu mencari informasi di internet yang dapat dipercaya. Informasinya itu sumbernya itu harus dapat dipercaya ya. Nah, terus sumbernya yang akurat tadi ya. Nah, kemudian anak-anak juga perlu dibekali dengan iman dan takwa. Nah, jadi ketika mencari informasi tadi itu dia masih dalam koridor-koridor yang teratur ya, yang aman kayak gitu. Jadi untuk keterampilan ini anak-anak lebih dibiasakan untuk bersopan santun di dalam media sosial atau literasi digital dan mempunyai iman dan takwa untuk membatasi sehingga tidak terjerumus ke bahasan yang lebih tidak sopan dan jorok ya Pak ya. Ya, mungkin kalau saya ada tambahan sedikit itu mungkin perlu dibiasakan juga untuk penggunaan alat-alat digital seperti komputer atau smartphone itu sendiri. Nah, dibiasakan jadi mungkin dari cara perawatannya atau pengoperasiannya. Nah, jadi supaya ketika dia memanfaatkan alat-alat tadi, sarana tadi itu benar-benar tepat sasaran, benar-benar efektif dan efisien. Tidak menyalahi fungsi ya. Ya benar. Sekian Pak pertanyaan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas informasinya. Semoga dapat menambah wawasan saya dan anak-anak untuk kedepannya Mas G, supaya program ini bisa terlaksana dengan baik dan membawa manfaat untuk sekolah ini terutama Pak Heru. Kurang lebihnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Heru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.